Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga minggu ini kita boleh bersama lagi mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Kongsikan Dia. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau hadir dan menolong kami khususnya mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk pelajaran sekolah sahabat kita, Kongsikan Dia. Soalan refleksi untuk kita ialah, apa yang kadang-kadang membuatkan kita tidak mahu atau tidak dapat mengongsikan Injil tentang Yesus kepada orang lain? Bacaan untuk pelajaran minggu ini seperti yang tertera di skrin Anda dan saya, dan ada baiknya saudara kita mengambil waktu untuk membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Ayat hafalan, Yesaya 50 ayat 4 versi Borneo mengatakan, Tuhan Allah telah mengaruniakan lidah seorang murid kepadaku, supaya dengan perkataanku aku tahu bagaimana menolong orang lain, bagaimana menolong orang yang letih. Dia membangunkan aku pagi demi pagi. Dia menjadikan aku peka untuk mendengar seperti seorang murid. Pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita. Pastor G mengalami kemarahan dalam perjalanan ke gereja apabila sebuah kereta memotongnya di tengah kesibukan pagi Sabat. Sehingga dia bertindak dengan kecewa dan marah. Setibanya di gereja, dia menyadari pemandu tersebut ialah seorang pelawat bukan Adventis, lalu memahami bahwa setiap interaksi dengan orang lain perlu dipenuhi kasih Kristus karena tindakan orang percaya boleh memberi kesan yang besar kepada orang lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana tindakan kita, terutamanya sebagai orang percaya, boleh mempengaruhi orang lain. Dan untuk membahas atau mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 bahagian atau 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Baik, kita masuk di topik yang pertama, yaitu keluar daripada limpahan. Pertanyaan, apa makna limpahan di sini? Mengapa kita perlu keluar dari situasi ini? Matius 28 ayat 19 hingga 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ada beberapa poin penting yang kita boleh pelajari di sini. Yang pertama, Yesus memberi amanat kepada semua orang percaya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Misi gereja adalah membawa Injil kepada dunia dan membimbing orang menjadi murid yang kemudian memuridkan orang lain sebagai persiapan bagi kedatangan Yesus. Kedua, kesaksian lahir daripada pengalaman pribadi bersama Kristus. Bersaksi bukan semestinya berkhutbah atau mengajar secara formal, tetapi berkongsi apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita dan bagaimana kita atau bagaimana Dia membimbing pertumbuhan rohani kita. Ketiga, gereja awal menjadi saksi melalui kuasa dan Roh Kudus. Walaupun Petrus dan Yohanes bukan orang yang berpendidikan tinggi atau petah berbicara, keberanian mereka untuk menceritakan apa yang telah mereka lihat dan dengar memberi kesan kepada ramai orang. Keempat, orang percaya perlu memohon keberanian, hikmat, dan kasih dalam bersaksi. Roh Kudus memberi keberanian untuk bercakap pada waktu yang tepat, manakala kasih Kristus menjadi asas kepada setiap kesaksian dan interaksi dengan orang lain. Jadi saudara, kesimpulan pertama dari pelajaran pertama ini adalah kesaksian yang berkesan lahir daripada hubungan pribadi yang melimpah dengan Kristus. Apabila kita mengalami kasih dan kuasanya, kita terdorong untuk menjadikan semua bangsa muridnya melalui kuasa Roh Kudus. Di screen kita saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang, kita boleh bahas dalam pelajaran pertama ini ya, dan saya sertakan di screen juga jawaban ringkas kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, kita masuk di tajuk yang kedua. Topik kedua yaitu tanpa paksaan namun berkuasa. Pertanyaan, mengapa tidak boleh memaksa orang menerima perkongsian kita?
2 Korintus 5 ayat 14 mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ada beberapa pelajaran dari pelajaran kedua ini. Yang pertama, kasih dan belas kasihan Kristus menjadi pendorong pelayanan dan kesaksian. Yesus melayani orang ramai karena kasihnya kepada mereka. Dan kasih Tuhan dalam hati orang percaya seharusnya mendorong mereka untuk membawa orang lain kepada Kristus. Kedua, kerinduan untuk menyelamatkan jiwa lahir daripada kasih Tuhan dalam diri kita. Apabila kita melihat orang yang belum mengenal Yesus, kasih Tuhan mendorong kita untuk mengambil berat tentang keselamatan mereka dan berkongsi Injil dengan mereka. Ketiga, Tuhan tidak pernah memaksa manusia menerimanya atau kebenarannya. Sejak zaman Adam dan Hawa hingga pelayanan Yesus, Tuhan sentiasa memberi pilihan kepada manusia. Oleh itu, kesaksian dan penginjilan mesti dilakukan melalui kasih, jemputan dan pelayanan, bukan paksaan. Keempat, orang percaya perlu menjadi saluran kasih Tuhan dan bersaksi dengan hikmat. Walaupun dunia sering menolak kebenaran, kita tetap dipanggil untuk berkongsi Injil dengan lemah lembut dan penuh kasih, terutama melalui kesaksian pribadi yang berkuasa. Sambil itu, kita perlu terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan Kristus. Kesimpulan kedua dari pelajaran kedua ini, penginjilan yang sejati didorong oleh kasih Kristus, bukan paksaan. Tuhan menghormati kebebasan memilih manusia dan kita dipanggil untuk berkongsi Injil dengan hikmat, kelembutan, dan kasih. Dan di skrin kita saudara ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan tajuk yang kedua ini, dan jawaban ringkas kepada pertanyaan itu saya sertakan juga di skrin. Mudah-mudahan boleh membantu kita semua. Baik, kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu panduan untuk berkongsi Yesus. Pertanyaan, apa cara untuk berkongsi Injil Tuhan? 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sahabat yang dikasihi, ada beberapa poin penting yang kita boleh pelajari di sini. Pertama, setiap orang percaya dipanggil untuk berkongsi tentang Yesus kepada orang di sekeliling mereka, serta sentiasa bersedia menjelaskan iman dan harapan mereka dengan pertolongan Tuhan. Nah, cara sederhana berkongsi Injil atau berkongsi firman Tuhan. Pertama, bina persahabatan yang tulen. Kenali seseorang, tunjukkan kebaikan dan perhatian yang ikhlas agar mereka tertarik kepada Tuhan. Kedua, berdoa untuk mereka. Mohon Roh Kudus bekerja dalam hati mereka dan membuka peluang untuk berinteraksi. Ketiga, kongsi pengalaman iman secara semula jadi. Ceritakan pengalaman bersama Tuhan dan tawarkan doa dengan lemah lembut serta berani. Seterusnya, keempat, hubungkan mereka dengan komuniti gereja. Perkenalkan mereka kepada ahli gereja, kumpulan kecil, dan kelas Alkitab. Kelima, bantu melalui firman Tuhan. Doakan keperluan mereka dan tunjukkan bagaimana Alkitab memberi penghiburan dan bimbingan. Seterusnya, ajak mereka mengambil langkah seterusnya. Pada masa yang sesuai, jemput mereka mengikuti pembelajaran Alkitab dan mempertimbangkan pembaptisan. Seterusnya yang terakhir, jadilah teladan Kristus. Biarkan tindakan dan watak yang dibentuk oleh Tuhan menarik orang lain kepada Tuhan. Jadi kesimpulan ketiga dari pelajaran ketiga ini, perkongsian Injil paling berkesan melalui persahabatan, doa, teladan hidup, penggunaan firman Tuhan, dan kesediaan untuk menjelaskan harapan yang ada dalam Kristus. Dan seterusnya, kita boleh bincang satu soalan seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Dan jawaban ringkas kepada pertanyaan itu ada juga di skrin Anda dan saya ya. Dan kita teruskan pembelajaran kita di tajuk atau topik yang keempat, anak yang mengembara. Pertanyaan, apa respon kita kepada anak yang menyakitkan hati kita? Yeremia 31 ayat 20.
anak kesayanganku, gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu, hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Ada beberapa poin penting, saudara, dalam pelajaran ini. Pertama, kesedihan kerana anak yang menjauh daripada Tuhan adalah pengalaman yang nyata dan menyakitkan. Efraim, umat pilihan Tuhan, telah berpaling daripada Tuhan dan menjadi contoh seorang yang menjauh daripada hubungan dengan Tuhan. Kedua, Tuhan memberikan harapan kepada mereka yang berduka atas orang yang sesat. Seperti Rahel yang menangisi Efraim, Tuhan menggalakkan umatnya untuk terus berharap karena orang yang telah menyimpang masih boleh kembali kepadanya. Ketiga, rahmat Tuhan tetap tersedia bagi mereka yang telah tersesat. Walaupun Efraim telah menjauh, Tuhan tidak berputus asa terhadapnya dan terus memanggilnya untuk bertaubat dan kembali. Keempat, Tuhan mengasihi dan merindui orang yang telah meninggalkannya. Kasih dan belas kasihan Tuhan terhadap anak-anak yang sesat tidak pernah berkurangan. Hatinya tetap merindukan mereka kembali kepada hubungan yang benar dengannya. Kesimpulan keempat dari pelajaran keempat ini, walaupun seseorang telah menjauh daripada Tuhan, masih ada harapan karena kasih dan rahmat Tuhan tidak pernah berakhir. Tuhan sentiasa merindui dan memanggil mereka kembali kepadanya. Dan di sekeliling kita, saudara, ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam pelajaran yang keempat ini, ya. Dan jawaban ringkas kepada pertanyaan itu saya sertakan seperti di skrin Anda dan saya. Baik, kita masuk di tajuk yang kelima, bawa mereka kembali. Pertanyaan, apakah ini tindakan yang baik? Zakaria 10 ayat 9 mengatakan, sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali. Baik, ada beberapa poin penting yang kita boleh pelajari di sini. Pertama, Tuhan sentiasa berusaha membawa umatnya yang tersesat kembali kepadanya. Dalam Zakaria 10 menekankan kasih dan kerinduan Tuhan untuk mengumpulkan, memulihkan, memimpin kembali umatnya kepada hubungan yang erat dengannya. Kedua, hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan penting ketika berhadapan dengan orang yang telah menjauh daripadanya. Apabila berinteraksi dengan orang tersayang yang telah menyimpang, kita memerlukan hikmat atau kebijaksanaan dan kekuatan yang lahir daripada masa bersama Tuhan agar tindakan dan kata-kata kita dipimpin oleh Tuhan. Ketiga, doa, kasih dan teladan hidup yang saleh mempunyai kuasa untuk mempengaruhi kehidupan orang lain. Seperti doa Yesus untuk Petrus yang membantu memulihkannya, doa dan sikap penuh kasih dapat menjadi saluran Tuhan untuk membawa seseorang kembali kepadanya. Keempat, kasih Kristus yang nyata dalam hidup orang percaya merupakan kesaksian yang paling berkuasa. Kehidupan yang tidak mementingkan diri, penuh kasih dan penuh damai, kasih dan harapan dapat menarik orang kepada Kristus serta mencerminkan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi saudara, kesimpulan dari pelajaran yang kelima ini ialah doa, kasih dan teladan hidup yang mencerminkan Kristus merupakan cara yang berkuasa untuk membantu membawa mereka yang tersesat kembali kepada Tuhan. Dan di skrin kita, saudara, ada 2 pertanyaan yang berkaitan dengan tajuk yang kelima ini, ya. Dan jawaban ringkas kepada pertanyaan itu seperti di skrin kita. Dan kita boleh pause, saudara, video ini untuk membaca, ya, karena saya akan percepatkan slide ini. Pandangan tambahan pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya Ellen White. Pertama, kasih Kristus adalah asas kepada kesaksian dan pelayanan yang berkesan. Kasih sejati kepada sesama manusia lahir apabila hati bersatu dengan Kristus. Hubungan yang erat dengan Tuhan mendorong kita untuk mengasihi, melayani, dan membawa orang lain kepada Yesus. Christ Object Lesson halaman 384 dan The Desire of Ages halaman 142. Kedua, pelayanan dan memenangkan jiwa membantu pertumbuhan rohani orang percaya.
Mereka yang aktif bersaksi dan melayani Tuhan akan bertumbuh dalam kerohanian, memperoleh kekuatan untuk melawan kejahatan, serta dipersiapkan untuk mengambil bahagian dalam kemuliaan Kristus. Firman Tuhan juga dijamin akan mencapai tujuannya. Pena inspirasi seterusnya menjelaskan dan menguatkan lagi keyakinan kita. Kita baca bersama. Tuhan boleh sahaja menyerahkan berita Injil dan seluruh pekerjaan pelayanan kasih kepada malaikat-malaikat surga. Dia juga boleh menggunakan cara lain untuk melaksanakan tujuannya. Namun dalam kasih-Nya yang tidak terbatas, Dia memilih untuk menjadikan Anda dan saya, kita semua, rakan sekerjanya, bersama Kristus dan para malaikat, supaya kita dapat turut merasai berkat, sukacita dan pertumbuhan rohani yang terhasil daripada pelayanan yang tidak mementingkan diri ini. Jika Anda mula bekerja sebagaimana Kristus merancang agar murid-muridnya bekerja dan memenangi jiwa-jiwa baginya, Anda akan merasakan keperluan untuk memiliki pengalaman yang lebih mendalam dan pengetahuan yang lebih besar tentang perkara-perkara ilahi. Anda akan lapar dan dahaga akan kebenaran. Anda akan berseru kepada Tuhan. Iman Anda akan dikuatkan dan jiwa Anda akan minum lebih dalam dari mata air keselamatan. Apabila menghadapi tentangan dan ujian, Anda akan terdorong kepada Alkitab dan doa. Anda akan bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan tentang Kristus, serta membina pengalaman rohani yang kaya. Jadi saudara dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, dari pelajaran Sekolah Sabat ini kita boleh menyimpulkan seperti yang tertera di skrin Anda. Dan sebenarnya kesimpulan ini saya sudah baca atau terangkan di setiap topik pelajaran. Dan Anda boleh pause video ini untuk membaca kembali kesimpulan-kesimpulannya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Jadi sahabat yang dikasihi dalam Kristus, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita memahami pemahaman kita tentang pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau menolong kami melalui hikmat yang Tuhan berikan, melalui Roh Kudus yang membisik dalam hati kami, sehingga kami mengerti, memahami pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.